Nama saya Wiwit Arianto, saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Saya tunjukkan kepada Bapak Joko Widodo, tetangga. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Kasih ini anak-anak mahasiswa di luar pulau semua. Ya. Solo kondang orang yang halus, tapi mengapa memasuk ijazah? Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini. Tolong. Dan Bapak orang pinter, punya banyak jongos. Cari jongos yang bisa membuat ijazah mirip asli, Pak, kesini selesaikan. Jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Dan kita tentu saja berharap agar teman-teman SMA atau kepala SMA Saudara Joko Widodo hari ini punya kualifikasi atau kualitas yang berbeda, yakni dengan saksi-saksi sebelumnya. Kalau saksi-saksi sebelumnya itu meyakini ijazah presiden kita itu asli hanya berdasarkan asumsi. Apa asumsinya? Ya kalau tidak asli tidak mungkin menjadi wali kota, nggak asli nggak mungkin menjadi gubernur DKI Jakarta separuh jalan, kalau tidak asli tidak mungkin menjadi presiden 2 periode. Itu semuanya adalah asumsi. Di dalam sistem hukum kita, di dalam pembuktian KUHAP itu hanya nilainya testimoni de audito. Saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat seperti yang ada. Katanya Tuan Joko sebagai presiden kan harus mengayomi rakyat, bukan malah untuk menjadikan rakyat saling bertengkar, saling mencurigai. Itulah. Tolong, kok malah mengirim saksi yang tidak berkesaksian. Yang lain saya harus tahu. Saya juga tidak tahu, lupa itu saksi apa. Ya, kesaksian yang hanya katanya dari katanya tidak bernilai pembuktian. Jadi yang namanya saksi, sebagaimana diatur dalam KUHAP itu harus mengetahui, melihat sendiri. Jadi kalau ini bicara tentang ijazah, tentu harus melihat sendiri ijazah aslinya. Itu pun nanti kalau kita bicara ijazah itu asli atau tidak hanya sekedar melihat ijazahnya, tapi dibuktikan secara laboratorium forensik bahwa ijazah tadi bukan aspal. Ada kan aspal asli tapi palsu. Sedikit resum tentang persidangan ini. Sebetulnya ini kan yang paling utama itu kan di mubahalahnya. Yeah. Nah, pembuktian yang ijazah dan sebagainya ini kan hanya sebagai bukti bahwa mubahalahnya benar apa tidak. Dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mubahalah ini, tidak ada kaitannya dengan pembuktian itu. Nah, kita harapkan saksi-saksi ini punya kualifikasi untuk membuktikan perkara bahwa Bambang Tri dan Gus Dur bohong. Kenapa? Karena saudara jaksa penuntut umum mendakwa Bambang Tri Mulyono dan Gus Dur yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Ini tentang apa? Mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nuraharja digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang menghadirkan saksi mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo Agung Wijayanto, Kepsek SMA Negeri 6 Solo Munarso, dan teman SMA Presiden Joko Widodo Joko Wahyudi. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan Saksi Agung Wijayanto dan Munarso dihadirkan untuk menjelaskan jika Jokowi pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Solo. Sementara Joko Wahyudi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Joko Wahyudi sempat membuat heboh usai mengaku ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar rupiah oleh orang tak dikenal. Saat disinggung apakah dirinya akan memberikan kesaksian terkait ijazah SMA-nya yang pernah ditawar mahal itu, dia menuturkan akan mengikuti majelis hakim. Majelis Hakim M. Yuli Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto meminta Agung Wijayanto memberikan kesaksian yang pertama. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 3 Solo itu memberikan kesaksian terkait ijazah SMA Jokowi. Dia menuturkan keterangan terkait ijazah Presiden Jokowi yang dia berikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku induk dan fotokopi ijazah. Selain itu, keterangan Jokowi pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Solo juga berdasarkan keterangan dari guru dan teman Jokowi. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nuraharja digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang menghadirkan saksi mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo Agung Wijayanto, Kepsek SMA Negeri 6 Solo Munarso, dan teman SMA Presiden Joko Widodo Joko Wahyudi. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan Saksi Agung Wijayanto dan Munarso dihadirkan untuk menjelaskan jika Jokowi pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Solo. Sementara Joko Wahyudi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Joko Wahyudi sempat membuat heboh usai mengaku ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar rupiah oleh orang tak dikenal. Saat disinggung apakah dirinya akan memberikan kesaksian terkait ijazah SMA-nya yang pernah ditawar mahal itu, dia menuturkan akan mengikuti majelis hakim. Majelis Hakim M. Yuli Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto meminta Agung Wijayanto memberikan kesaksian yang pertama. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 3 Solo itu memberikan kesaksian terkait ijazah SMA Jokowi. Dia menuturkan keterangan terkait ijazah Presiden Jokowi yang dia berikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku induk dan fotokopi ijazah. Selain itu, keterangan Jokowi pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Solo juga berdasarkan keterangan dari guru dan teman Jokowi. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Joko Wahyudi, pemilik ijazah 10 miliar rupiah, jadi saksi sidang Bambang Tri. Sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nuraharja digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang menghadirkan saksi mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo Agung Wijayanto, Kepsek SMA Negeri 6 Solo Munarso, dan teman SMA Presiden Joko Widodo Joko Wahyudi. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan Saksi Agung Wijayanto dan Munarso dihadirkan untuk menjelaskan jika Jokowi pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Solo. Sementara Joko Wahyudi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Joko Wahyudi sempat membuat heboh usai mengaku ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar rupiah oleh orang tak dikenal. Saat disinggung apakah dirinya akan memberikan kesaksian terkait ijazah SMA-nya yang pernah ditawar mahal itu, dia menuturkan akan mengikuti majelis hakim. Majelis Hakim M. Yuli Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto meminta Agung Wijayanto memberikan kesaksian yang pertama. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 3 Solo itu memberikan kesaksian terkait ijazah SMA Jokowi. Dia menuturkan keterangan terkait ijazah Presiden Jokowi yang dia berikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku induk dan fotokopi ijazah. Selain itu, keterangan Jokowi pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Solo juga berdasarkan keterangan dari guru dan teman Jokowi. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.